Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Sudah sarapan? Sudah. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa dulu. Ketua kelasnya. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai, sampai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran hari ini lancar dan kita diberi kesehatan. Amin. Baik, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Siapa ini? Anis Fitria. Hadir. Andre Paujil Akbar. Apa sih? Azka Aulia. Ceng Mahdor. Siti Marwah. Siti Nabila Agustina. Susilawati. Terus ada yang tidak hadir hari ini? Kurang satu nih. Siapa? Sri Rahayu. Kenapa? Sakit sudah berapa lama? Berapa lama? Udah 3 hari. Mudah-mudahan dikasih kesehatan ya, biar kembali masuk sekolah ya. Amin. Baik. Bapak ingin tanya nih. Minggu lalu masih ingat kita belajar mengenai apa? Coba minggu lalu. Sistem komputer. Ada berapa sistem komputer itu? Coba apa saja? Ada hardware, software, dan brain. Kalau hardware itu bahasa Indonesia apa kemarin? Artinya apa? Perangkat. Kalau software, perangkat lunak. Kalau brainware, pengguna ya. Jadi usernya, penggunanya. Baik. Sebelum melanjutkan, menyampaikan kepada kalian tujuan untuk belajar pada hari ini. Tujuan pembelajarannya lihat di sana. Tujuan pembelajarannya itu melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan perangkat keras komputer dalam membentuk sistem komputasi dengan benar. Jadi mudah-mudahan dengan belajarnya kita hari ini, kalian bisa mengetahui nih, perangkat keras itu apa? Ada apa aja, komponennya ada apa saja. Masih ingat perangkat keras itu terbagi dari 3 komponen kan? Apa saja? Ada input device, output device, dan storage device. Kalau input device mengenai apa? Untuk memasukkan data. Kalau untuk output mengeluarkan. Kalau storage untuk menyimpan data. Oke, sebelum melanjutkan Bapak ingin tahu lebih dalam, kalian sejauh mana mengenai perangkat keras ini. Silakan kalian isi asesmen ini. Asesmennya kalian isi supaya Bapak ingin tahu sih kalian sudah jauh mana gitu ya. Silakan diisi. Berapa orang? 6 orang ya? 6 orang. Ini juga 6 orang. Sok 5 menit. Kalian isi dulu itu. Kalau Bapak perhatikan, hampir 80%
10% kalian mengetahui ya, bisa mengisi asesmen ini, cara mencocokkan gambar dan apa? Dan namanya. Tapi Bapak lihat kalian tidak semangat, kenapa? Kita ice breaking dulu deh, berdiri semuanya, berdiri. Hai, yang semangat dong, masih pagi, ini masih pagi. Kan sudah sarapan? Iya, sok. Masih semangat tidak ini? Oke, Bapak ingin kita ice breaking dulu biar semangat, sok. Selamat pagi. Masih ingat dengan tepuk berpola? Coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Harus konsentrasi nih, fokus. Tepuk 5. Sekali lagi tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. 3 kali tepuk 4. Sip, coba sekarang 5 kali tepuk 5. Sip, kurang fokus, nggak apa-apa. Selanjutnya biar semangat lagi, coba kita ke ice breaking berikutnya, permainannya yaitu clap and boom. Ada yang pernah? Ada yang pernah nggak? Berarti kalian mengetahui. So, clap and boom ya. Kalau Bapak bilang clap, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak bilang boom, kalian tepuk meja, gebrak meja, tapi jangan terlalu keras juga gitu. Kayak yang marah jebret gitu, nggak usah. Terus dan yang ketiga pen. Nah, kalian harus berebut secara cepat mengambil pen yang ada di tengah-tengah kalian. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3, boom. Yang fokus nih, yang fokus, konsentrasi, clap, boom, boom, pen. Ada yang berhasil? Udah, kita ulangi lagi, coba ulangi lagi. Ayo dong, semangat. Masih semangat? Sok. Clap, boom, boom, clap, pen. Dapat? Bisa. Udah ya. Udah semangat sekarang mah, udah ice breaking seperti itu. Baik, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang perangkat keras ini, nanti kalian simak video ya. Setelah itu sambil Bapak menerangkan di sisi penjelasan dari Bapak sedikit-sedikit tentang video tersebut. Kita saksikan dulu videonya ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin stop dulu deh. Kira-kira mau kesepakatannya, Bapak inginnya kalian dibagi kelompok mau sekarang apa nanti? Apa sekarang, apa kalian sudah dibagi kelompok? Sudah. Benar ini sudah. Nah, itu disebutnya colokan-colokan itunya ya. Ada USB, ada port 1, 2. Nah, ini pencipta mouse. Itu artinya right, artinya kanan ya. Kalau L itu left, kiri. Nah, ini scanner untuk memindai, men-scan. Nah, ini kita membahas mengenai masih tentang input device ini, tentang input device, alat untuk memasukkan data.
Nah, ini di video juga ada tuh membongkar CPU. Penjelasan yang bisa kalian simak. Selanjutnya ini kelompok sudah dibagi, tinggal masih itu di sini ada asesmen yang harus kalian isi. Silahkan kalian boleh mencari di Google ya, di googling ya, secara searching silahkan. Itu kategori berapa? 1, ini kategori 2. Kategori 2. Jadi Bapak ingin lihat kekompakan kalian dalam mengerjakan latihan ini. Silahkan kalian Google dan di situ diisi. Kalian lihat searching apa itu pengertian dari tugas yang telah Bapak bagikan. Mau kelompok mana nih? Kelompok mana? Itu berdua aja kelompok ini ya. Harus ada obeng. Nah, ini ada 2 tuh harddisknya tuh. Nah, ini bentuknya kayak seperti ini. Terus berikutnya apa? Proyektor. Tahu tuh proyektor ada di depan. Yang ini gimana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ini namanya apa? Coba tadi. Iya, namanya di sini CPU. Terus termasuk alat apa ini? Input, proses, output, apa storage? Iya, di checklist. Termasuk apa? CPU ini termasuk apa? Input, proses, output atau storage? Termasuk proses. Ini di checklist nanti itu ya. Sok. Yang mana yang ini? Ini printer. Ini memori kalau sama ROM kan, ROM. Kalau ini apa? Betul. Sudah selesai semua? Sudah, baik. Silahkan ke depan yang mau presentasi. Kelompok yang sudah siap, kelompok mana? Dari kelompok 1 silahkan ke depan. Perwakilannya. Silakan, Neng. Silakan Farah sama Azka ya. Perkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ya, yang pertama apa yang soalnya Neng? Biar terdengar dengan kelompok yang lain. Yang lain nanti harus membuat pertanyaan nih untuk yang presentasi ya. Sok, yang pertama apa? scanner adalah Apa? scanner. Yang pertama scanner. Apa itu scanner? Scanner adalah alat yang berfungsi untuk memindai dokumen fisik menjadi format digital. Terus selanjutnya? Prosesor adalah komponen utama komputer namun sebagai utama atau pusat pemindaian komputer. Ketiga, stick. Ya apa? Stick. Yang 3 stick atau joystick. Apa itu fungsinya? Termasuk alat? Input. Termasuk alat input. Terus? Stick adalah perangkat yang digunakan untuk mengendalikan game di sekolah dan PlayStation. Proyektor.
yang kelima apa? Proyektor. Gimana? Proyektor adalah memberikan optik atau data berupa gambar maupun video yang ada di dalam komputer, laptop pada sebuah layar dan dinding. Ya. Kesimpulan, perangkat keras merupakan komponen fisika yang dilihat dan diraba. Tidak langsung, perangkat keras berfungsi untuk menginstruksikan komputerasi. Perangkat keras bukan merupakan tulang punggung. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada pertanyaan? Silakan kelompok ini, kelompok berapa? Tiga. Silakan ada yang bertanya tidak? Kelompok berikutnya ada? Sok. Siapa namanya? Sarah dari kelompok 3 mau bertanya mengenai? Sok, silakan. CPU termasuk perangkat apa? Ya, termasuk ke dalam Komponen perangkat keras yang merupakan komputer. ya. Jadi termasuk ke apa sih itu? Input device. Baik, selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya yang siap kelompok berapa? Kelompok 2 silakan. Silakan kelompok 2. Suaranya yang keras ya, yang lantang biar terdengar ke temannya yang di belakang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi tadi. Iya. Nomor 1, scanner. Fungsinya memindai dokumen fisik dan mengubahnya menjadi dokumen digital. Kedua, prosesor. Prosesor termasuk proses device. Proses device. Terus Fungsi kegunaannya adalah menerima perintah, menjalankannya, dan mengeluarkan hasil dari perintah. Ketiga, joystick. Fungsinya kontrol pergerakan yang lebih mudah bagi pemain game. Keempat, hard disk. Hard disk termasuk kepada alat input device. Fungsi dan kegunaannya sebagai tempat penyimpanan data dari OS. dari OS atau operating system, sistem operasi. Proyektor. Ya. Fungsinya menampilkan objek atau data-data berupa teks, gambar maupun video yang ada di dalam komputer atau laptop pada sebuah layar atau dinding. Ya. Ada? Ada pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok mana? Yang keras dari kelompok berapa? Dari kelompok 4 silakan anggap yang keras biar terdengar. Apa? Silakan. Hard disk itu apa? Atau jadi yang keras belum? Jadi apa? Teman-temannya bertanya apa sih hard disk itu? Apa hard disk itu? Hard disk adalah sebuah media penyimpanan sekunder pada sebuah komputer. Apa? Hard disk adalah sebuah media penyimpanan sekunder pada sebuah Media komputer. penyimpanan sekunder pada komputer. Udah, ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Udah? Cukup mengerti? Udah, so, tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya kelompok 3, silakan. Ya keras ya suaranya ya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
perangkat lunak dan perangkat keras. Keyboard sebagai perangkat input utama untuk memasukkan data ke dalam komputer seperti teks, angka, simbol, dan titik printer mencetak dokumen atau gambar ke media data seperti kertas. Memori tiga fungsi dasar yaitu memodukan, menyimpan, dan informasi. Speaker mengubah sinyal listrik dari perangkat ke penguat audio menjadi gelombang suara atau getar. Nah, itu fungsinya. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Nah, dari mana? Dari kelompok apa? Dari kelompok Kelompok satu. di kelompok? Silakan. Apa itu scanner? Apa yang dimaksud dengan scanner? Ada yang bisa menjawab mengenai scanner? Kelompok yang lain? Oh ya, kelompok 2, silakan. Apa itu scanner? Bisa dibantu kelompok? Scanner adalah alat untuk memindai dokumen fisik dan mengubahnya menjadi dokumen digital. Digital, ya betul. Sudah? Sudah selesai. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang diskusi tadi. CPU sebagai pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer. Monitor merupakan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Keluaran dari perangkat keras berupa input. Muse fungsinya sebagai penunjuk posisi kursor atau pointer pada layar monitor. Keyboard memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu. Prestige penyimpanan, pencadaran data serta transfer nilai antar perangkat atau memindahkan data. Iya, ada pertanyaan untuk kelompok 4. Dari kelompok mana? Dari kelompok 2. Ada pertanyaan di kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Apa pengertian prosesor? Apa? Apa pengertian prosesor? Apa pengertian prosesor? Ada? Ada yang bisa membantu kelompok 4 apa pengertian dari prosesor? Mungkin dari kelompok yang lain. Dari kelompok 1 ada yang mau membantu, silakan. Apa itu prosesor? Prosesor adalah komponen utama komputer yang berfungsi sebagai otak atau pusat pengendali komputer. Pelan-pelan, apa? Prosesor itu? Komponen utama komputer yang berfungsi sebagai otak atau pusat pengendali komputer. Ya, komponen utama pada komputer. Jadi diibaratkan itu otaknya pada komputer. Bisa dipahami? Bisa. Silahkan kembali lagi tepuk tangan ke kelompok 4. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan hasil diskusi kalian bisa menambah pengetahuan kalian tentang perangkat keras komputer. Selanjutnya setelah ini kalian akan Bapak berikan refleksi mengenai pembelajaran untuk hari ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin mengulangi lagi dari awal. Perangkat keras sistem komputer itu ada 3. Perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat keras juga atau hardware itu ada berapa komponen? Ada ini. Ada banyak, ada output, ada proses, device, ada apa lagi? Storage atau untuk penyimpanan. Itu. Baik.
Selanjutnya, Bapak ingin memberikan refleksi mengenai pembelajaran pada hari ini. Kalian kasih refleksinya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau apa? Harus dengan jawaban masing-masing, ya. Pelan-pelan aja, waktunya selama 2 lagi. Sudah selesai? Refleksinya coba silakan bukan. Ayo Paripurna. Refleksinya. Sama tugas kelompoknya ya, dikumpulkan ya. Tugas kelompoknya. Baik, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini kalian sudah cukup mengerti mengenai perangkat keras? Paham? Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Ya, berikutnya untuk minggu depan hari ini kan kita belajar perangkat keras. Untuk minggu depan kita belajar mengenai perangkat dengan komputer, ya. Mungkin sekian dulu sebelum penutupan. Silakan alat tulisnya dimasukkan ke kelas dan silakan. Sudah siap? Sudah. Ya, jadi minggu depan kita belajar mengenai perangkat lunak dan apa? Sekalian semoga sehat-sehat di rumah. Akan belajar minggu depan. Baik, untuk sebelum pulang, kelas tiba. Siap. Kumpulan, mari kita baca doa. Baca doa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai sampai salam.